Nah, sekarang kita belajar tentang haloalkana, mengenai tata nama haloalkana. Atau haloalkana itu adalah alkana yang mengandung halogen. Saya misalkan CH3Cl, contoh pertama, metil klorida atau klorometana. Metana, kalau metana itu kan CH4. Nah, sekarang satu atom H-nya diganti dengan Cl, berarti klorometana. Kemudian kalau di sini ada C, maaf ini enggak saya beri atom H-nya karena supaya mempermudah kalian untuk belajar biar enggak ruwet. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, maka yang terdekat pilih dimulai dari yang terdekat gugus ya, sehingga rantainya dari yang terdekat gugus. Sehingga ini nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga di nomor 2 ada kloro, berarti 2 kloro karena 4 berarti butana. Kalian bisa melengkapi sendiri ya atom H-nya. Maka ini kalau dilengkapi kan atom H-nya CH3, ini CH, kemudian ini CH2, CH3. Bisa ya anak-anak melengkapi sendiri. Kemudian saya contohkan bagaimana jika halogennya lebih dari 1. Nah, di sini ada 5 atom C, rantainya ada 5. Kemudian ada 2 gugus, yaitu F dengan Br. Nah, karena ada 2 gugus, maka penomeran rantainya dimulai dari yang terdekat dengan gugus aktif, yang terdekat dengan gugus aktif. Kereaktifannya atau keaktifan dari halogen itu F lebih reaktif dibandingkan Cl, dibandingkan Cl lebih reaktif dibandingkan Br, dibandingkan I, atau kereaktifan halogen dari atas ke bawah itu makin berkurang. Sehingga di sini F itu lebih reaktif, maka atom nomor 1 untuk rantainya di sini, bukan di sini karena F lebih reaktif. Tapi untuk pemberian namanya sesuai dengan abjad anak-anak. Jadi kalau F itu fluoro, kemudian Br itu bromo, maka bromo lebih dulu. Sehingga 4 bromo, 2 fluoro pentana. Nah ini kalau dilengkapi atom H-nya CH3, CH, CH2, CH, CH3. Saya ulang, jadi pemberian nomor dari atom C dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus yang reaktif. Sehingga di sini yang reaktif F, berarti ini nomor 1-nya. Kemudian untuk memberi nama, maka sesuai dengan abjad F dengan bromo, maka B lebih dulu dibanding F. Sehingga bromonya didahulukan, 4 bromo, 2 fluoropentana. Itu mengenai haloalkana. Kemudian saya jelaskan tentang penamaan dari alkanol atau alkohol. Nah, di sini CH3OH. Ini adalah metil, ini OH itu alkohol, metil alkohol. Atau karena C-nya itu cuma 1, ini alkohol C1. Alkohol sama dengan alkanol. Karena C-nya cuma 1, maka namanya metanol. Ini C-nya 2, maka namanya etanol. Atau ini etil, ini alkoholnya, etil alkohol. Kemudian ini, maaf nggak saya beri atom H supaya nggak ruwet. Nah, ini C-nya 4 itu butanol. Alkoholnya atau ciri utamanya di nomor berapa? Ciri utamanya ada di nomor 2. Sekali lagi, ciri utama itu memperoleh prioritas. Jadi ini nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4. Sehingga di nomor 2 ada OH. Sehingga 2 butanol. Nah, jenisnya ini termasuk alkohol sekunder. Kenapa kok termasuk alkohol sekunder? Nah, karena kalau kamu lihat di sini atom C nomor 2 itu jenisnya atom C sekunder. Atom C yang mengikat 2 C lainnya. Atom C yang mengikat 2 C lain. Nah, karena gugus OH terikat di atom C sekunder, maka jenisnya termasuk alkohol sekunder. Kemudian
contoh yang keempat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Gugus OH-nya ada di nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di nomor 1 ada OH, maka namanya 1 pentanol. Karena atom C nomor 1 ini mengikat satu C lain, maka atom C ini primer. Karena OH terikat pada C primer, maka jenisnya alkohol primer. Ini kalau dilengkapi atom H-nya. Anak-anak bisa melengkapi sendiri, di mana tiap atom C mempunyai 4 tangan. Kemudian contoh berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. OH-nya ada di nomor 2. Di nomor 2. Berarti 2 pentanol. Karena atom C nomor 2 ini 1, 2, 3, 4, 5. Atom C nomor 2 itu atom C sekunder, maka jenisnya alkohol sekunder. Contoh berikutnya CH3, CH2, CH3, CH3. Nah, atom C ini mengikat 3 C lainnya. Sehingga atom C ini tersier. Gugus OH berada di atom C tersier, maka jenisnya alkohol tersier. Namanya apa? Nah, ini nomor satunya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, gugus memperoleh prioritas. Sehingga di sini penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan gugus. Berarti di nomor 2 ada metil, ada OH. Berarti ada 2 metil 2,2 butanol. 2 metil 2 butanol. Tuh. Kemudian saya jelaskan tentang tata nama eter. Eter atau alkoksi alkana. Saya contohkan yang paling sederhana. Ini CH3O CH3. Eter itu ROR. CH3O CH3. Ini metil, ini metil. Metilnya ada 2, dimetil eter. Atau kalau kalian memakai nama alkoksi alkana, itu karena R-nya ada 2, kamu pilih R yang pendek dan R panjang. Nanti R yang pendek itu merupakan gugus alkoksi, R yang panjang merupakan alkananya. Sehingga nanti bisa digabungkan alkoksi alkana. Karena ini sama-sama C-nya cuma 1, maka satunya dianggap gugus sehingga metoksi, satunya alkana berarti metoksi metana. Nih. Kemudian contoh berikutnya CH3O C2, ini kalau saya gabung C2H5. Ini metil, ini etil. Saya ulang, ini metil, ini etil, C2H5. Sehingga namanya sesuai abjad E itu lebih dulu, sehingga namanya etil metil eter. Atau yang pendek itu, 1 ini C1, yang panjang C2 ini. Sehingga yang pendek alkoksi, alkoksinya namanya metoksi etana, etana yang C2. Kemudian saya contohkan yang berikutnya, ini C-nya ada 3, 3 itu propana, ini 1 itu alkoksi, pendek itu alkoksinya. Karena alkoksinya C-nya cuma 1, maka namanya metoksi. Berarti namanya metoksi propana. Atau C1 itu namanya metil, C3 namanya propil. Nah, karena M lebih dulu dibandingkan P, maka namanya menjadi metil propil eter. Tuh. Yang berikutnya, coba kita latihan di sini. Beri nama senyawa alkohol, ini contoh senyawa alkohol. Beri nama senyawa alkohol berikut dan tentukan jenis alkoholnya. Nah, karena di sini 1, 2, 3, 4 berarti 2 butanol karena OH-nya di nomor 2. Hanya silakan dilengkapi sendiri. Berarti ini CH3, CH, CH, 2, CH3. Berarti kalau C-nya 4, ini kan butanol ya anak-anak. Kalau C-nya 4, tadi C4 pasti hanya H2N plus 2, berarti H10O kalau dihitung. C4 H10O, ini kalau kalian lengkapi CH3, ini CH,
ini CH2, CH3. Kalau kalian hitung hanya 3, 4, 5, 7, 10. Kemudian di sini contoh berikutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ini rantainya coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang, ini OH itu gugus utama, gugus fungsi, jadi memperoleh prioritas. Di nomor 2, rantainya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 ada OH, di nomor 3 ada metil. 3 metil, 2 pentanol. Karena ini atom C sekunder mengikat 2 C lain, maka jenisnya alkohol sekunder. Kemudian contoh berikutnya, di sini 1, 2, 3, OH-nya di nomor 3. 1, 2, 3, OH-nya di nomor 3. Terserah kamu, boleh dari bawah, boleh dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini di nomor 3 ada metil, ada OH, berarti 3 metil, 3 pentanol. Metil itu C-nya ada 1, pentanol itu C-nya ada 5. Kalau kamu jumlah, berarti di sini C-nya 6, hanya berapa? 14, O-nya 1, CnH2n plus 2O. Sehingga kalau kamu lengkapi, di sini ada CH3, CH3, CH berapa? 2. Ini habis, nggak ada CH2, CH3. Sehingga hanya ada 3, 5, 6, 6 dengan 3, 9, 9 dengan 5, ya kan? 14. Tuh. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Berarti dimulai dari sini. Karena ini ada gugus OH. 1, 2, 3, 4. Berarti di nomor 2 ada metil. 2 metil, 1 butanol. Karena ini atom C primer anak-anak mengikat 1 C lain, maka jenis alkoholnya alkohol primer. Kemudian saya contohkan tata nama eter atau contoh-contoh eter. Di sini eter kalau ini C-nya ada 3 berarti hanya pasti berapa? C3 pasti hanya 8 kan CnH2n plus 2. O-nya 1. Nah, etil itu C-nya 2, metil itu C-nya 1. Berarti 2 ditambah 1, C3H8O. Kalau kamu lengkapi kan ini CH3, di sini CH2, CH3. Ini ini metil, ini etil. Jadi etil, metil, eter. Etilnya didahulukan karena sesuai abjad atau metoksi etana. Kemudian ini metil, ini propil, metil, propil, eter atau metoksi propana. Metil itu C-nya 1, ini C1, propil itu C berapa anak-anak? C3. Berarti kalau 1 ditambah 3 berarti ini C4 hanya pasti 10, O-nya 1. Ini kalau dihitung CH3, ini CH2, CH2, CH3. Nih, hanya ketemu 10. Kemudian ini metil isopropil, ini bentuk cabang anak-anak, jadi bentuk iso. Ini isopropil, ini metil. Metil isopropil eter atau 2-metoksipropana. Ini dari sini, ini rantai bercabang. Nah, ini 1, 2, 3. Di nomor 2 ada gugus alkoksi. Ini metoksi. Ini metoksi. Metoksi. Ini propana. C-nya 3 itu propana. Alkoksinya ada di nomor 2. Berarti 2-metoksipropana. Sampai di sini barangkali ada yang kurang jelas anak-anak. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu tentang membedakan alkohol dengan eter. Bagaimana kita membedakan alkohol dengan eter? Nah, alkohol dengan eter tadi merupakan isomer, di mana sama-sama mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Nah, membedakannya kalau secara reaksi kimia, maka alkohol itu dapat direaksikan dengan logam Na, menghasilkan
gas H2, jadi menghasilkan gas hidrogen. Kemudian sedangkan ether tidak bereaksi, jadi ROH plus Na plus logam Na menghasilkan natrium alkoholat RONa plus setengah H2. Sedangkan ether tidak bereaksi. Kemudian dapat juga direaksikan dengan reaksi oksidasi, di mana oksidator yang digunakan biasanya adalah kalium permanganat atau kalium dikromat. Hasil oksidasi alkohol itu tergantung jenis alkoholnya. Kalau alkoholnya primer, maka bisa dihasilkan aldehid. Kalau alkoholnya sekunder, bisa dihasilkan keton. Sedangkan alkohol tersier itu tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, sedangkan aldehid sendiri masih bisa mengalami oksidasi menghasilkan asam alkanoat. Saya contohkan di sini. Senyawa karbon mempunyai rumus molekul C4H10O. Ini mengikuti rumus CnH2n plus 2O. Kalau C-nya 4 berarti H-nya 10, O-nya 1. Jadi kalau senyawa karbon mempunyai rumus molekul C4H10O bereaksi dengan logam Na dan jika dioksidasi menghasilkan butanon, tentukan senyawa karbon tersebut. Nah, coba kita rinci dulu satu-satu dari soal yang diketahui ini. C4H10O itu bisa berupa alkohol, bisa berupa ether. Karena bereaksi dengan, ada kata kunci bereaksi dengan logam Na, bisa dipastikan alkohol dan bukan ether. Karena bereaksi dengan logam Na. Kemudian jika dioksidasi menghasilkan butanon. Butanon itu adalah keton alkohol. Keton nama lainnya adalah alkanon. Karena menghasilkan butanon berarti masuk di keton. Sehingga jenis alkoholnya pasti alkohol sekunder, bukan alkohol primer, bukan alkohol tersier. Sehingga kalau X itu saya anggap alkohol, ini maaf bukan X ini, yang ini itu bukan ether, maksud saya itu ether coret. Karena ada kata kunci bereaksi dengan logam Na. Nah, ini saya misalkan senyawanya adalah X. X itu adalah alkohol, alkoholnya tadi pasti alkohol sekunder karena hasilnya butanon. Maka X itu adalah alkohol sekunder yang C-nya 4. Nah, alkohol sekunder yang C-nya 4 berarti adalah X itu adalah senyawa ini, alkohol sekunder C-nya 4. Nah, alkohol sekunder C4 itu apa? Yaitu 2-butanol, yaitu senyawa yang dimaksud. 2-butanol kalau digambarkan ya rumus strukturnya seperti ini. Kalau dilengkapi berarti CH3COH, di sini masih ada H1, CH2, CH3. Kalau dihitung C-nya 4, H-nya 3, 4, 5, 7, 10. Sampai di sini anak-anak ya, semoga ini bisa membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.